Oke, halo guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Lama saya nggak penelusuran ini ya, dari yang kemarin itu di 1 bulan. Kemarin tuh penelusuran saya ya sebenarnya 1 hari, cuma itu kan tempatnya banyak, jadi ya jadi berapa video itu 7. Kali ini mudah-mudahan saya ada waktu lagi untuk penelusuran. Jadi kemarin itu saya di area, oke, banyak yang tanya ya, karena banyak yang tanya. Kemarin itu saya di area Glenmore guys, Glenmore ya, yang tanya mana Glenmore ya. Pokoknya kalau mau ke sana itu kelihatan dari jembatan pertama itu ada bukit ya. Kalau dilihat dari jalan, mudah-mudahan kelihatan. Kalau bukitnya itu ada seperti pohon yang bentuknya seperti naga. Nah, situlah lokasinya yang kemarin. Cuma kan kemarin tuh kan banyak lagi proses panen tebu ya. Jadi kemarin itu saya juga agak bingung maksudnya. Ternyata waktu pulang saya kepikiran lagi loh. Berarti kita kemarin tuh salah kalau masuk lewat yang di depan itu. Berarti kita masuknya lewat Gapura Bali tuh guys, Gapura Bali tuh. Jadi nanti nyampe langsung ke sana sudah. Sana masuk ada makam, habis itu ke kiri itu ada perkampungan. Nah di situ kalau mau cari-cari informasi di situ silakan. Tapi kembali lagi ya, saya enggak berstatement bahwa itu lokasi Desa Penari. Gitu guys. Wah, ada yang ngomong jancuk ya, Cara ketemu-temu, bukan nggak ketemu gini loh guys. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu gini guys, kenapa bukan saya pansos atau apa ya. Sebenarnya saya ngevlog juga nggak begitu itu ya, cuma pas waktu-waktu luang aja saya ngevlog, bukan cari viewer atau apa ya. Ya anggap aja kita bermain di alam, main teka-teki. Jadi kenapa sih, pertanyaan saya itu, kenapa sih kalau memang itu diizinkan dipublish, kenapa nggak dipublish sekalian dari penulis, ya kan? Kenapa dipublish dan diceritakan yang sebenarnya lokasinya, cerita sebenarnya itu ke pihak production. Hitungannya bisnis guys, logikanya guys. Kalau memang itu suatu hal yang krusial dan
intinya itu sangat posisinya gini dah, saya sebagai keluarga korban, kalau memang itu ada korban guys, kalau memang itu ada korban sampai meninggal, misalnya guys, misalnya saya keluarga korban ya, bagaimana tentang apa yang saya rasakan? Posisinya kalian-kalian yang nonton ini, kalian sebagai keluarga korban, cerita ini hitungannya dijual gitu lah guys, istilahnya dijual ke pihak production, dan itu diproduksi dan mereka meraup keuntungan yang lebih besar, bahkan miliaran. Oke, kalau memang mereka mengasih kompensasi atau apalah itu, saya rasa tetap kembali ke saya juga banyak sih yang berdiskusi ya, secara tidak langsung berdiskusi ada yang DM saya ya, sementara ini banyak yang di Instagram saya ya, yang tanya itu bagaimana kok sampai itu tetap itu aja yang di konten, itu aja yang dicari. Ternyata ini guys, oke, iya, kalau memang itu kematiannya korban itu adalah memang murni kejadian seperti itu, tapi apakah menjamin bahwa memang itu kejadiannya? Bagaimana kalau ini kematiannya secara tidak wajar? Ya memang tidak wajar sih dicerita, cuma secara faktanya adalah sebuah kasus guys. Dan sementara ini di sini kalau mengomongkan fakta hukum, aduh, ini sudah berkaitan ya. Kalau waduh, ini saya agak sulit sekali menjelaskan ini ya. Gimana ya? Apa saya karena belum sarapan ini ya? Pagi-pagi sekali bicara. Kalau itu dikaitkan dengan fakta hukumnya guys, apakah bisa diterima? Maksudnya dipateni ambek jin? Why? Dan mereka datang juga sehat-sehat saja. Dari fakta hukumnya itu adalah sebuah kasus. Kenapa? Kalau memang itu ada korban dan kematian bla bla bla, kenapa semuanya silent guys? Silent waktu kejadian itu. Apakah keluarga korban terima begitu saja? Kalau kalian menjadi keluarga korban, ada yang meninggal, misalnya kakak, adik, sepupu, atau pacar lah, terima begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Dan kenapa kalau memang itu dipublish dan sudah dikonsumsi publik dan sudah dijual istilahnya, ceritanya ya, meraup keuntungan miliaran guys. Ya terima kasih sekali yang mau produksi film itu, nggak masalah bagi saya, nggak ada masalah. Mas nulis ini apa ya, kenapa gitu loh, sekalian aja tunjukkan bahwa lokasinya ini dan kejadiannya seperti ini sebenarnya, dan tidak ada korban seperti itu kan. Misalnya
oh korbannya sakit dan sekarang sudah sembuh, oke, no problem, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah saat ini kan korbannya itu masih dicerita itu meninggal, guys. Kenapa, guys? Meninggal loh, guys. Nyawa 2 orang. Kalau memang meninggalnya secara cerita seperti itu, kenapa nggak mau terbuka? Guys, saya akan menelusuri semua lokasi yang terkait yang sesuai asumsi saya bahwa diduga ya, akan saya jelajahi. Dan ini masih ada beberapa desa yang akan saya datangi, dan memang keterangan itu ada sebagian yang tidak saya up ya, nggak tahu itu memang itu desanya atau enggak. Yang penting ada sebagian yang itu krusial dan itu urgent, itu tidak saya up. Soalnya gini, guys, ketika waktu pertama kali cerita itu viral, ada beberapa foto ya, foto mahasiswa yang bukan si penulis sih yang nyebar, cuma dari netizen kan akhirnya banyak asumsi ya, karena hal ini tidak dibuka secara gamblang. Banyak netizen yang menuduh, ini fotonya anak KKN, ini fotonya anak KKN, ini KKN, ini lokasinya, dan bla 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 bla. Di situ ada beberapa foto yang pihak-pihak dalam foto tersebut merasa dirugikan, guys. Merasa dirugikan dan juga merasa mereka itu difitnah. Dan ada sebagian yang cerita curhat sama saya, ya teman-teman yang ya temennya apa ya, pokoknya di foto itulah, itu saya kebetulan kenal, tapi nggak kenal banget, enggak, cuma saya kenal waktu sekolah dulu di adik kelas saya, dan suaminya itu teman saya kerap. Nah, di situ dia sampai nangis, loh, ya gini, memang bener gini, tapi ya jangan kayak gini gimana ya, gini. Banyak hal-hal apa ya, mereka merasa terganggu, intinya keluarganya mereka itu merasa terganggu dengan hal ini. Fotonya beliaunya itu tersebar di mana-mana, seperti itulah efeknya. Apakah terkait itu si penulis menyebar atau enggak, itu sumbernya dari penulis atau enggak, tapi ini adalah efek apa ya, efek dominonya seperti itu. Beberapa keluarga merasa dia terganggu kehidupannya, dia nggak bisa bebas, dia nggak bisa ketika dia keluar sama anaknya, sama keluarganya. Loh, misalnya ya, keluar ke supermarket atau apa, ke tempat-tempat umum, enggak mas, sama yang itu ya, ini ya, itu ya, itu ya. Kalau anda sendiri yang di posisi itu, bagaimana? Sampai sekarang pun saya lihat, kasihan loh statusnya, ya Tuhan tolong gimana ini, saya kok kasihan gak sih? Kasihan gak sih? Sebenarnya keluarga itu kan
apa ya, bebas, kepingin ya hidup normal. Sorry guys, saya nggak bawa itu sih. Sorry guys, tadi jatuh, saya nggak bawa tempat kamera ini. Ya, posisinya Anda seperti itu gimana? Makanya saya akan telusuri ini. Makanya jalannya jelek guys. Makanya saya telusuri ini sampai benar-benar hal itu terungkap, agar tidak terjadi efek fitnah domino. Ya kalau memang itu sangkut pautnya dengan fakta hukum, ya harus diselesaikan guys. Ada lagi yang ngomong dukun dan lain sebagainya, penyebabnya dukun mah. Terus tiba-tiba ada muncul, loh Pak ini dukun yang itu loh. Apa ya? Iya kalau enggak tertutup dia. Oke. Dan gini guys, saya jelaskan. Kalau memang itu waktu itu ada KKN di Banyuwangi, dan udahlah, yang tadi kita pinggirkan, kita ngomongkan lokasinya ya. Gini, kalau memang itu anak KKN itu tugas akhir guys, pasti dia membuat TA, buat tugas akhir, bukan hanya sekedar KKN. Tapi ini kan KKN-nya kayaknya membuat tugas akhir guys. Kalau saya saya asumsikan seperti itulah. Kalau menurut cerita, dan saya ambil asumsi seperti itu. Karena apa? Karena dia mengerjakan sebuah proyek ya. Kalau untuk anak jurusan ekonomi atau jurusan hukum atau jurusan bahasa Inggris, KKN-nya di situ ya nggak mungkin guys, nggak mungkin sekali. Masa mau praktek persidangan di area hutan? Nggak mungkin. Pasti ini anak teknik atau pertanian. Apalagi di situ diceritakan dia membuat sebuah instalasi air. Kalau untuk pengabdian masyarakat KKN lain ya guys, lain, itu bisa secara umum dia bisa buat apa. Tapi di cerita itu saya asumsikan bahwa ini adalah mereka mengerjakan tugas saya. Dan saya asumsikan bukan jurusan hukum, ekonomi atau sospol atau hal-hal yang berkaitan dengan enggak. Tapi saya asumsikan ini dia jurusan teknik atau pertanian. Kebetulan guys, tahun-tahun itu ya, termasuk saya sendiri, KKN. Kakak tingkat saya atau di bawah saya. Kebetulan guys, kalau di area sini Banyuwangi ya, mudah-mudahan nanti buka tahunnya berapa. Yang cerita kemarin katanya 2009. Habis itu filmnya, habis itu filmnya tayang, berubah lagi keterangannya 97, 98.
Ada apa? Why? Kenapa? Saya tahun-tahun itu masih kuliah. Kebetulan saya juga di teknik keteknikan pertanian, dan kebetulan juga banyak teman-teman saya KKN di area perkebunan atau kampung-kampung yang terkecil. Mereka membuat generator listrik di perkebunan dia. Ya banyaklah teman-teman saya di situ ya. Kalau di kampus kan misalnya ada UKM atau apa, saya kumpulnya di situ. Ya banyaklah teman-teman itu, ada yang, dan areanya pun di sekitaran Besuki, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Dan tahun-tahun itu sepertinya ya, dan saya juga ada informasi, juga saya mencari informasi Surabaya atau area-area sana itu untuk anak teknik, untuk dari kampus Surabaya dan lain yang di sana ya, itu gak ada yang KKN di sini. Ya mungkin kemungkinan ya nggak ada, sepengetahuan saya nggak ada. Tapi kalau orang dari Surabaya, dari mana, mungkin karena melihat dari latar belakangnya masing-masing ya, dari Surabaya, dari Solo. Iya memang, soalnya kita taat dari pribadi masing-masing ya. Dia asalnya dari mana, kemungkinan dia kuliahnya di Jember, ngekos, dia asli anak Surabaya, terus KKN-nya ke sini, itu lain cerita. Tapi kalau untuk universitas, astaga, jalannya jelek. Tapi kalau untuk universitas sendiri yang dari sana itu sedikit sekali. Dan dicerita itu pun yang menunjukkan tempat itu sebelumnya ada kakak tingkatnya yang magang di situ kan, di filmnya itu juga ada kan, Mas Ilham kalau nggak salah itu ya. Dan di sekitaran Bumitir juga. Dan saya pun tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2007, 2018, 2009. Teman-teman saya yang mungkin magang di situ bisa komen nanti, silakan komen. Itu dia ada yang di Kakao, mereka KKN, ada yang di Kalibaru, ada yang di Bumitir, Silo juga ada teman saya. Dan biasanya itu tiap minggu atau libur kan saya dipulang tuh. Kalau itu kakak kelas saya atau pokoknya tiap minggu saya hari libur saya pulang. Pas di Bumitir itu saya di situ ketemuan sama mereka itu. Biasanya ngopi di batu yang besar itu, Tingkungan. Ada sih banyak foto, saya pernah saya share itu sekitar tahun 2007 atau 2009 ya, di situ sambil ngopi, biasanya sampai malam itu. Itu memang dari batu itu ada batu besar itu ya, yang Tingkungan di Bumitir itu memang ada jalan turun itu, tembusan. Biasanya kalau teman-teman saya atau saya pribadi ya, kalau mau berangkat kuliah ke melewati Bumitir itu, kalau ada operasi polisi, biasanya jalan terobosannya itu lewat situ, lewat tengah itu, lewat area tempat kita ngopi itu ya, tempat kita ngopi di tengah-tengah itu kan ada makam, memang ada makam, nggak tahu makamnya siapa ya, bukan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu kan makamnya Syekh itu, yang di atas itu ada makam pinggir tebing gitu. Nah itu juga katanya sakral juga. Nah itu di area situ ada jalan itu ke bawah itu nanti tembusnya
tembusnya itu di ada kampung, memang di situ kampung, tapi Madura semua kampung Madura, mayoritas Madura, ya bisa bahasa Jawanya bisa, tapi Madura. Nah itu jalannya masih berbatu. Nah itu nggak bisa dilewati oleh mobil.